Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik. Kita lanjutkan kajian tajwidnya. Kali ini kita akan bahas tentang muqaddimah min hadzal kitab Hidayatul Mustafid. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Silahkan berdoa dulu. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun, iku muqaddimatun, pembukaan, pendahuluan. Iya, perlu memang pendahuluan ya. Karena kalau langsung seperti olahraga ini tidak ada pemanasannya. Ya, setiap kitab itu ada pendahuluannya. Minimal di pendahuluan itu menyebutkan apa sih tujuannya, maksudnya, misinya, dan seterusnya. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ma haqiqatut tajwid lughatan wa istilahan. Ya, memang kitab ini salah satu keistimewaannya adalah dengan menggunakan model tanya jawab. Mengapa demikian? Karena supaya memudahkan siswa dalam memahami, santri dalam memahami kitab ini. Dengan model tanya jawab, seolah-olah itu santri masuk, terlibat, belajar masuk ke dalam pembahasan atau dalam diskusi itu, dalam tanya jawab itu. Jadi seolah-olah merasa bertanya, oh iya ini sesuai dengan pertanyaan saya ya, dan langsung dijawab saat itu juga oleh pengarangnya. Jadi pastinya setiap kalian kan ingin tahu apa sih tajwid itu, tujuannya, hukum mempelajarinya, faedahnya, dan lain sebagainya. Itu semua maupun hukum-hukum yang lain dijelaskan oleh pengarang Syekh Muhammad Al-Mahmud Abirima dengan menggunakan thariqah al-as'ilah wal ijabah al-munaqasyah ya, dengan tanya jawab. Ma haqiqatut tajwid lughatan wa istilahan. Ma iku apa haqiqatut tajwid? Utai hakikate tajwid lughatan dalam bahasa, wa istilahan lan ing dalam istilah para ulama. Apa hakikat tajwid secara bahasa dan secara istilah para ulama? At-tajwid utai tajwid lughatan dalam bahasa iku al-ityan, mendatangi, nekoaken ya, melakukan suatu bil jayyidi, kelawan bagus. Jadi kalian apabila secara umum ya, apabila sudah melakukan apapun tugas-tugas kalian ya di sekolah pun di pesantren dengan baik, maka itu namanya kalian sudah tajwid ya, tajwid bagus, keren, marvelous, amazing, exciting ya, luar biasa, baguslah. Intinya itu secara umum maknanya adalah melakukan suatu dengan baik. Wasilahan lan mungguwe istilah para ulama. Apa itu tajwid? Iku ilmu yu'rafu kang digunakan, dikawarui, digunakan untuk mengetahui bihi kelawan ilmu apa ya, atau kulli harfin, memberikan setiap huruf haqqahu, hak huruf itu. Artinya dengan ilmu tajwid ini kita bisa memperlakukan huruf-huruf dalam Al-Quran dengan adil dan melafazkannya dengan benar, dengan fasih, sehingga secara tidak langsung kita memberikan hak atau apa yang seharusnya dimiliki oleh huruf itu. Setiap huruf hijaiyah ini memiliki hak. Contohnya apa? Kalau huruf halqi ya harus dibaca dengan jelas. A, H, H, A, Gho, Kha, dan seterusnya ya. Ada sifat-sifat huruf, ada makharijul huruf. Huruf ra, tikrar, ro, riru ya, bergetar seperti itu. Nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Wa mustahaqqahu lan kang dadi hake pira-pira huruf minas sifat sing pira-pira sifat, wal mudud lan pira-pira mad nggih, bacaan panjang, wa ghairu dzalika lan dan lain sebagainya. Lan sak panunggalane kata kiki koyo tipis huruf at-tafkhim lan kandele huruf wa nahwihi lan sepadane tafkhim tarqiq. Jadi setiap huruf itu memiliki karakter atau sifat. Ada yang harus dibaca pendek, ada yang harus dibaca panjang, ada yang harus dibaca tebal, ada yang harus dibaca tipis ya. Nanti akan lebih dalam kajian makharijul huruf ya. Ya. Soal berikutnya, ma ghayatu ilmu tajwid? Apakah tujuan ilmu tajwid? Ma iku apa ghayatu ilmu tajwid utawi tujuane katokane misi dari ilmu tajwid? Ghayatuhu jawabannya adalah utawi tujuan
dari ilmu tajwid adalah bulughun nihayah. Tumeka maring pungkasan fi itqani lafzil Qur'an. Ing dalam menyempurnakan membaca lafaz Al-Qur'an. Alama ing atase perkara tuluqiya kang nemuaken apa ma minal hadratin nabi nabawiyah saking ngarsa dalam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-afsahiyah kang fasih. Wa qila ghayatuhu sawnul lisani minal khata'i fi qira'ati kitabillah ta'ala. Wa qila dicobakan ghayatuhu utawi tujuane mempelajari tajwid iku sawnul lisani menjaga lisan alal khata'i saking kesalahan fi kitabillah ta'ala ing dalam membaca dan memahami kitab pun Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan tajwid? Minimal ada dua. Satu adalah menyempurnakan dalam melafazkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Jadi syaratnya harus nyambung. Sampai Rasulullah kita berguru ke seorang guru, ke kiai, ke ustadz yang mana kiai, guru dan ustadz kita itu berguru juga kepada orang-orang yang terus rantainya, transformasi keilmuannya, sanadnya itu nyambung sampai Rasulullah SAW. Harus ketemu langsung, talaqi. Harus musyafahah, adu mulut. Artinya apa yang gurunya, ustadznya, kiainya, ulamanya ucapkan, dia tirukan. Ya, mamimumam. A'udzu billahi minasyaitani. Ya, seperti itu ya. Itu bukan sehingga bisa persis seperti yang diajarkan oleh mereka, yang mana mereka sanadnya tersambung terus sampai Rasulullah SAW secara mutawatir ya, sehingga dijamin keaslian, kebenarannya, otentiknya, keabsahannya dan keberkahannya. Penting. Jadi tidak cukup ngaji Al-Quran tajwid ini melalui Google saja, tidak cukup, atau melalui YouTube ya. Tidak cukup, meskipun mereka bagus-bagus bacaannya, tapi kita harus bertemu langsung dengan para guru, para ulama, para kiai, para ustadz. Jangan lupa itu ya, karena ada keberkahannya. Kalau belajar ke YouTube atau Google kan nggak bisa ditanya, nggak bisa membetulkan kita benar atau salah seperti itu. Ya, tujuan yang kedua adalah menjaga lisan kita dari kesalahan, menghindari kesalahan saat membaca, melafazkan ayat-ayat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertanyaan berikutnya. Ma hukmu syari'i fi ilmi tajwid? Apa hukum syariat? Ma iku apa hukum syari'i utawi pira-pira utawi hukum syariah fi ilmi tajwid dalam belajar ilmu tajwid? Jawabannya adalah at-tajwid. Utawi tajwid iku la khilafah, tidak ada perdebatan. Orang-orang persulayan iku majud fi annahu ing dalam sak temene ilmu tajwid iku fardhu kifayatin. Fardhu kifayah. Ya, hukum dasar belajar tajwid adalah fardhu kifayah. Bagi siapa? Bagi sebuah komunitas, bagi sebuah kaum, bagi sebuah masyarakat, bagi sebuah daerah. Harus ada ya minimal 1-2 orang lah yang mau belajar ilmu tajwid itu di madrasah maupun di pesantren atau ke ulama, ke kiai, ke ustadz dan lain sebagainya. Jangan sampai tidak ada, mereka semuanya tidak ada yang mau belajar. Ini semuanya akan kena dosa semua. Apa itu fardhu kifayah? Fardhu kifayah itu kan kalau dilakukan 1-2 pihak maka yang lain tidak berdosa. Nah, kalian ini yang belajar di madrasah, dimanapun kalian berada dan di pesantren, ini merupakan perwakilan umat, mewakili melakukan kewajiban umat sehingga umat menjadi tidak bersalah. Kalian adalah duta umat, kalian adalah orang yang terpilih, orang yang mulia. Wal amalu bihi, adapun mengamalkannya bihi kelawan tajwid iku fardhu ainin. Hukumnya menjadi fardhu ain. Hukum dasar fardhu kifayah dalam hal mempelajarinya. Nah, bagi mereka yang sudah mempelajarinya maka tidak ada tawaran lagi kecuali fardhu ain ya. Setiap kalian yang belajar ilmu tajwid mau nggak mau harus mengamalkannya ya. Ala kulli muslimin wa muslimatin, baik kepada kaum muslim laki-laki maupun perempuan. Sama saja, tidak ada perbedaannya ya. Tidak ada diskriminasi di sini. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam
belajar, menuntut ilmu dan memperoleh pengetahuan, baik laki-laki maupun perempuan.